prinsipnya begini ya, ajaran Islam sebenarnya begini ya. Setiap ada kemungkarotan, penyimpangan, kita harus berbicara, ngomong, harus berpendapat, harus bersikap. Afdol jihad kalimatu haqqin amama imamin jair. Jihad yang paling utama adalah berani mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim, yang menyimpang, yang melanggar. Nah, sekali ya itu kan letternya seperti letternya. Nah, kita sebagai organisasi besar Islam Ahlussunnah wal Jamaah, ayo kita berikan masukan, rekomendasi, beri peringatan, teguran. Nah, kita ambil sikap dengan keadaan seperti ini untuk kemaslahatan, bukan untuk merusak, bukan. Ketika saya mengkritik Pak Jokowi misalkan, bukan berarti ingin menggulingkan, tidak. Enggak ingin. Tidak ada target yang menggulingkan, enggak. Waktu Pak SBY juga sering saya kritik Pak SBY. Beliau sangat menerima. Kalau dari kritik saya dipanggil malah. Karena dia tahu saya itu nggak akan bertujuan jelek. Tak ada pikiran ya, itu. Nah, ya. Seperti itu ya. Saya dipanggil kalau coba habis ngeritik pasti 2 hari 3 hari kemudian panggil, minum teh bareng, diminta pendapatnya, diminta masukannya. Beberapa kali Pak SBY itu begitu. Tapi ada juga yang menuding waktu Pak Kiai sebagai ketua umum itu malah mesranya dengan kekuasaan juga agak kental. Enggak juga dong. Enggak juga ya. Beberapa kritikan juga. Kok yang mana yang periode mana? Periode siapa? Periode ya mungkin periode kedua kali ya. Enggak, presiden siapa? Pak Jokowi? Ini enggak juga dong. Enggak malah kayak. Enggak dong, saya kritik. Malah di Lampung Ceritanya boleh nggak kita dapat bocoran dikit lagi ya? Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Dan saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur. Jangan sampai Gus Dur jadi. Dengan segala kekuatan. Segala saran. Ketika pembukaan naik di panggung mukul beduk, Pak Harto beduk, Gus Dur tidak dipersilakan ikut naik. Ketika selesai pembukaan minum teh di tempat istirahat, Gus Dur mau bergabung nggak boleh. Koran yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Tasikmalaya. Kompas contohnya. Tapi yang mencilakan Gus Dur masuk. Pelita waktu itu. Nah, sampai segitunya lah. Walhasil dengan segala kekuatan, ancaman dan tekanan. Tapi Gus Dur kuat, tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur. Dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa. Itu catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, insya Allah ada balasannya. Insya Allah, saya yakin itu. Ya tapi ini nggak logis sih, bukan perkataan yang logis, bukan. Tapi orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan. Kenapa seorang Jokowi sampai mau terbuka mengatakan saya cawe-cawe? Akan cawe-cawe. Bahkan terbuka itu. Silakan ditulis kira-kira gitu. Ya. Bang Manda melihatnya apa nih, Bang? Dia mau kasih pesan ke siapa ini, Bang? Enggak, artinya dia jujur apa adanya, dan cawe-cawe itu dilihat dari hal yang positif. Kebetulan saya punya teman akrab di Solo, tinggal di Solo. Dia cerita ke saya, "Bang, kita kalau mau ada hajatan, kita tanya itu siapa yang cawe-cawe, atau datang bilang aku cawe-cawe, apa? Dari aku cateringnya ya, tenda dari aku nanti bantu loudspeakernya." Itu cawe-cawe gitu loh. Jadi dia melihat itu bagaimana memberikan satu bantuan dan mensukseskan. Ya sama dengan cawe-cawe Jokowi ini biar sukses hajatan 2024. Cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat pemilu serentak, lewat pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Rifana, niat baik itu harus dengan cara yang baik.
Boleh jadi yang Mas Joko bilang benar, Pak Jokowi niatnya baik, tetapi caranya buat saya tidak baik karena sangat berbahaya. Presiden itu institusi yang punya harkat dan martabat yang tinggi. Di Indonesia, seorang presiden itu bukan cuma kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara. Dan cawe-cawe dalam bab law politik ini berbahaya sekali karena itu bisa mengganggu proses yang natural. Contoh sederhananya, nyuwun sewu. Pak Prabowo dengan sering ikut Pak Jokowi oleh banyak pihak dianggap mendapat keuntungan elektoral gitu. Kemarin Pak Jokowi masih ikut musran, di musran disebut nama-namanya. Nanti akan ada kekisruhan mana membedakan ini personal, ini institusional. Yang paling baik benar-benar jaga kompas moral. Pak Jokowi tidak perlu cawe-cawe karena ke depan itu parpol juga sedang bekerja, ketua umum juga sedang bekerja, capres-cawapres juga sedang berusaha. Nikmati saja menjadi 2 periode presiden itu berat. Jaga saja husnul khotimahnya. Begitu, Rifat. Dan saya mau tanya ya, pantas tidak sih seorang presiden secara terbuka menyampaikan siap cawe-cawe begitu? Bang Rey? Framingnya Mbak Rifana, tolong framingnya untuk tidak itu cawe-cawenya kan jelas. Bukan dalam konteks cawe-cawe politik si partisannya. Jangan diarahkan ke situ, Mbak. Oke, silakan Bang Rey. Bung Joko mau diartikan bagaimanapun pada kenyataannya yang disebut dengan cawe-cawe oleh presiden itu yang merujuk kepada orang per orang gitu loh. Karena itu bisa di-track sebelum-sebelumnya presiden mengatakan rambut putih lah ya kan, calon presidennya sudah ada di sini ya kan, waktu ada deklarasi calon presiden juga hadir di sana gitu. Jadi tidak, menurut saya sih nggak perlu terlalu berbasa-basi membuat arti yang macam-macam bahwa seolah-olah presiden nggak akan terlibat di dalam mendukung seseorang gitu. Kenyataannya itu dilakukan oleh presiden gitu loh kira-kira itu. Jadi persoalannya kemana presiden, dukungan presiden itu yang ditunggu orang gitu kan. Yang kedua adalah soal, oke deh kalau begitu kita bicara soal legal formalnya dulu deh. Apakah memang presiden diperkenankan secara legal untuk ikut terlibat cawe-cawe, dukung-mendukung lah, nggak usah diperhalus lah Bung Joko. Udah jelas loh presiden sebelumnya udah kemana-mana kan pakai musra lah ya kan. Kalau nggak mau cawe-cawe orang-orang kan musra-musra itu juga nggak apa signifikansinya dan seterusnya itu gitu. Oke. Bung Rey, musra itu tidak ada intervensi dari presiden sama sekali, dan musra itu presiden hadir diundang Bung Rey. Jadi bukan presiden yang mengadakan musra. Kita tegaskan dulu itu. Nggak usah diperhalus lah Bung Joko ya kan. Loh, benar, ini memang faktanya seperti itu. Presiden juga kita bisa mengatakan ngapain juga presiden hadir di sana gitu loh.